Mengikuti kata-kata Feng Ming, umat manusia yang hadir meraung dengan marah, seolah kemarahan di dada mereka telah sepenuhnya dilampiaskan. Feng Ming menghela nafas panjang, dan ketika dia ingin memastikan apakah dia melakukan hal yang benar melalui tuannya seperti di masa lalu, tempat Feng Tianxing berdiri kosong. Dia benar-benar pergi, bahkan tidak meninggalkan tiruan manusia. Tapi itu tidak masalah. Karena dia telah melestarikan hal terpenting, sistem pewarisan keterampilan, dan dia telah meninggalkan lingkungan hidup yang relatif damai bagi masyarakat. Semua ini sudah cukup. Feng Ming menutup matanya, dan apa yang muncul di depan matanya adalah hari-hari ketika dia dulu bekerja di sisi Feng Tianxing. Semua ini telah menjadi masa lalu, dan sekarang hanya ada satu hal yang benar-benar penting, yaitu perkembangan yang baik. Biarkan semuanya terus dilakukan sesuai dengan ide Feng Tianxing. Biarkan ras berdiri di puncak dunia lagi. Dan biarkan ras mengambil kembali kebebasan yang dirampas dengan tangan mereka sendiri. Dunia ini seharusnya tidak seperti ini. Tidak boleh lamban di bawah aturan iblis yang mencolok. Dunia ini harus bangkit dan merebut kembali wilayah milik umat manusia. Melihat umat manusia di bawah yang mendapatkan kembali vitalitas mereka dan menemukan tujuan dan harapan mereka, Feng Tianxing mengangguk puas, dan kemudian pergi sepenuhnya dengan avatarnya. Dalam ide aslinya, avatar akan tetap tinggal di sini. Tetapi sekarang, Feng Tianxing menyadari bahwa jika avatarnya masih ada, itu pasti akan menjadi ketergantungan Feng Ming. Dan jika ada masalah besar, dia harus menemukan dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Ini sangat merugikan pertumbuhan Feng Ming. Jadi dia mengambil avatarnya, membiarkan umat manusia benar-benar di luar kendalinya, dan membiarkan mereka menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Karena dia percaya pada Feng Ming, dan percaya pada ini, ras manusia dia kembangkan dengan tangannya sendiri. Bahkan jika Anda tidak mengetahui situasi mereka, Anda dapat yakin bahwa mereka masih baik-baik saja. Aku tidak bisa berkeliaran seperti ini dengan santai di masa depan. Aku harus menyelinap. Feng Tianxing tersenyum masam tak berdaya. Kembali ke rumah Laksamana, Feng Tianxing memandangi bawahannya dan bala bantuan Laksamana yang datang terlambat, merasa cukup bahagia di hatinya. Sekarang umat manusia telah dapat sendirian, dan bawahan saya dapat dihitung. Ditambah dengan bantuan penuh dari para Laksamana dalam aliansi ini, kekuatan saya telah melampaui penguasa kota dari kota utama. Jika saya benar-benar ingin menghitung dengan hati-hati, ada 2 penguasa kota utama identitas, ditambah setengah penguasa kota. Sekarang yang paling perlu dilakukan Feng Tianxing bukan lagi melatih bawahannya, tetapi membiarkan mereka memainkan nilai yang seharusnya. Melihat setan yang tak terhitung jumlahnya, serta jenderal heroik dan heroik yang datang, Feng Tianxing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena kalian semua ada di sini hari ini, banyak bawahan Laksamana yang datang. Aku hanya ingin mengumumkan sesuatu. Tolong beritahu Laksamanamu untuk membuat persiapan. Totalnya ada 3 hal. Yang pertama adalah saya telah mencapai usia iblis untuk memulai sebuah keluarga, dan sekarang saya hanya memiliki 1 selir. Jika Anda memiliki selir yang cocok, tolong perkenalkan kepada saya. Hal kedua masalahnya adalah setelah 1 bulan, saya akan mengintegrasikan kekuatan semua iblis untuk membersihkan kekosongan di tanah kami. Tolong, setelah Anda kembali, jelaskan kepada Laksamana bahwa setelah 1 bulan, itu akan dibersihkan di segala arah. Kekuatan manusia terbatas, jadi saya harap mereka dapat merekomendasikan jenderal iblis yang cakap untuk memimpin pasukan saya berperang untuk saya. Hal ketiga adalah saya ingin menandatangani perjanjian dengan penguasa kota dari kota utama terdekat lainnya untuk memastikan bahwa kita dapat saling mendukung. Saat ini, mereka masih diganggu oleh kekosongan. Saya berharap mendapat dukungan dari para Laksamana. Paling dibutuhkan yang dibutuhkan adalah pemain yang bisa merekrut dan bertarung dengan baik. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing bertanya kepada para iblis yang hadir jika ada sesuatu yang tidak jelas. Sekelompok setan bertanya tentang detailnya, tetapi tidak ada hasil. Pada saat ini, iblis tiba-tiba melangkah maju. Laksamana Feng meminta kami datang untuk mendukung dengan alasan Void menyerang wilayah di bawah yurisdiksinya. Saya tidak tahu di mana Void sekarang. Jika masih ada kebutuhan untuk mengepung dan menekan, kami pasti akan membantu dengan semua kekuatan kita. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kupikir Void bisa mengalahkan semua iblis di yurisdiksi kota utama. Dia sangat kuat. Meskipun dia kuat, dia memiliki cacat alami dalam kondisi mentalnya, yang telah kulenyapkan. Kali ini, semuanya, itu buang-buang waktu. Nanti kami akan mengatur pemborosan untuk menyiapkan makanan dan upah untuk Anda sebagai kompensasi. Semuanya dikatakan di sini, dan beberapa setan yang berdiri di depan tidak tenang. Laksamana Feng, saya dengar Anda benar. Anda benar-benar memusnahkan kehampaan. Dengan kekuatan Anda sendiri, mereka telah mengalahkan kota utama. Bukankah mereka menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka? Tunggu sebentar. Laksamana Feng, apa maksudmu? Persediaan Void dari iblis kita sangat terbatas. Semua iblis dalam jangkauan kota utama telah musnah, dan dia masih bisa dikalahkan oleh Laksamana Feng.
Melihat iblis yang sedang berdiskusi, Feng Tianxing dengan cepat mengangkat tangannya. Fight ini masih cukup kuat. Kemampuannya belum pernah diperlihatkan oleh fight lain. Untungnya, aku punya sedikit keberuntungan, jadi aku bisa mengalahkannya. Penjelasan Feng Tianxing jelas tidak dapat meyakinkan setan-setan ini, dan salah satu dari mereka berani bertanya. Lalu jika itu kita, berapa level yang harus kita menangkan? Pertanyaan ini sangat mudah. Mereka sangat ingin tahu seberapa kuat kehampaan ini, dan seberapa kuat Feng Tianxing dapat mengalahkan kehampaan tersebut. Ada terlalu banyak masalah yang terlibat di balik satu pertanyaan ini. Feng Tianxing memikirkannya dengan hati-hati sebelum berbicara dengan jujur. Jika seorang laksamana memimpin anak buahnya untuk menemuinya, mungkin tidak akan ada yang selamat. Jika itu adalah aliansi kita, di bawah kepemimpinan iblis yang memiliki pengalaman dalam melawan kehampaan, seharusnya ada peluang 30% untuk menang. Jika aliansi kami dan saya menembak bersama, tidak perlu menemukan kekurangannya. Kami akan bekerja sama untuk mengalahkannya secara langsung. Jawaban Feng Tianxing dapat dikatakan sangat akurat. Ini adalah kekosongan yang membutuhkan semua pasukan sekutu untuk dikalahkan, dan kekuatannya tidak lagi dapat ditangani oleh seorang laksamana. Asumsi terakhir secara tidak langsung menjelaskan kekuatannya. Melawan kekosongan ini saja, ada peluang 70% untuk menang. Meski ada alasan untuk menemukan kekurangan lawan, itu bisa dihitung 50-60%. Pernyataan ini meyakinkan para iblis yang hadir, yang memenuhi harapan mereka. Feng Tianxing adalah klan iblis pertama yang menghadapi kehampaan sendirian. Dengan pengalaman dan kekuatannya yang kuat, dia memiliki peluang menang hampir 70%, yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Hanya saja mereka semua mengabaikan satu hal. Terkadang, kekuatan lawan tidak cukup, jadi tentu saja tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan Feng Tianxing. Dan ini adalah ide kecil Feng Tianxing. Terus terang, cara yang paling menguntungkan untuk melawan kehampaan adalah dengan mengirim orang-orang yang benar-benar kuat. Dan Feng Tianxing ditambah pasukan sekutu dapat melawan lebih dari 3 rongga pada level yang sama pada saat yang bersamaan.